Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Sebelum kita lanjutkan, saya undang kita berdoa. Bapa yang di sorga, satu hari sudah kami melakukan aktivitas kami. Dan malam hari ini kami sudah merasakan bagaimana Tuhan menjagai dan memberkati kami. Namun kami rindu tetap ingin bertemu dengan Tuhan dalam mesbah perbaktian rumah tangga. Izinkan kami Tuhan untuk dapat menerima berkat Tuhan melalui pengurapan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing, supaya firman yang akan kami dengarkan dapat menjadi karakter dan tabiat kami masing-masing. Bimbing kami Tuhan, dan biarlah sepanjang ibadah kami ini boleh hanya nama Tuhan yang kami puji, kami muliakan. Kami persembahkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat Minggu 1 Juni 2025 yang berjudul Murka Anak Domba. Bacalah Wahyu 6 ayat 12-17. Firman-Nya demikian, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung kabut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia digoncang angin yang kencang, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang yang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang-orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu, karang dan gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ayat yang ke-17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertimbangkan detail tanggapan orang-orang ini ketika mereka melihat peristiwa hari terakhir tiba-tiba terjadi. Apakah yang Anda perhatikan tentang tanggapan mereka? Sangat menarik untuk dicatat bahwa mereka yang hilang tidak berteriak, "Apa ini?" atau "Siapa di balik ini?" Mereka tampaknya tahu apa yang terjadi. Mereka menyebut Yesus sebagai anak domba, yang menunjukkan mereka tahu tentang cerita Kristus. Mereka juga tampaknya sadar bahwa hari besar murkanya telah tiba dan bahwa mereka terjebak dalam posisi putus asa. Siapakah yang dapat bertahan? Sebelum akhir dunia, Injil dibawa ke setiap bangsa di bumi. Matius 24 ayat 14. Dan pekabaran 3 malaikat disampaikan ke seluruh bumi. Namun akan ada orang yang lengah. Bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena penolakan mereka untuk percaya dan menurut. Ini akan menjadi alasan mengapa orang-orang seperti itu terhilang di hari-hari terakhir. Saudaraku, bila mana kita membaca Matius 24 ayat 36 sampai 44, dikatakan seperti ini, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak-anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh,
demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudaraku, pelajaran apakah yang Yesus katakan kepada kita yang harus diambil dari cerita Nuh? Yesus menunjuk pada cerita air bah untuk memperingatkan kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan mengejutkan banyak orang. Seperti kedatangan kedua air bah tidak mengejutkan dunia karena kurangnya informasi. Nuh bertobat selama 120 tahun kepada dunia yang menolak untuk percaya. Mereka diberitahu apa yang akan terjadi. Mereka hanya tidak percaya. Sementara itu, banyak orang meyakinkan diri mereka sendiri bahwa berlalunya waktu yang lama berarti bahwa nubuatan itu salah. Dengan menggunakan kisah air bah sebagai konteksnya, Petrus menulis bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sejak zaman bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Setiap kali tahun-tahun berlalu, sentimen ini hanya akan tumbuh dalam pengalaman setiap orang. Kedatangan Yesus yang kedua kali, atau dalam beberapa kasus kedatangan yang ketiga, tidak pernah lebih dari sesaat setelah kematian, dan kita semua tahu betapa cepatnya kehidupan berlalu. Bagaimanakah perspektif ini dapat membantu kita mengatasi penundaan? Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, seringkali kami tidak memperhatikan tanda-tanda akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Seringkali kami lalai, kami terlelap dengan kehidupan dunia ini. Kami terlalu terbayang akan kehidupan dunia ini. Itulah sebabnya melalui pelajaran ini Tuhan, kami memohon, biarlah Tuhan akan mengingatkan kami bahwa ini adalah zaman akhir, di mana tanda-tanda kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Agar kami memang benar-benar bersiap sedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dipuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan, urapi kami, berkati kami sepanjang malam hari ini, dan biarlah kasih karunia surga akan menjadi berkat bagi kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.